sangat berharga insya Allah ke depan dalam 1 jam ke depan. Baik teman-teman semua, mari kita sama-sama memulai space ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik teman-teman, Masya Allah, Mbak Ella, alhamdulillah bisa hadir dan juga beberapa teman-teman yang sudah lama kita tidak bersaling sapa di dalam space ini. Mudah-mudahan pada malam ini silahkan untuk bisa saling sharing di sini. Terutama coach akan memaparkan pemaparan tentang menabung di bank atau aset lain. Nah, maksudnya apa ini dalam materi ini? Saya sendiri penasaran ketika coach sampaikan, yuk kita nge-space-nya judulnya menabung di bank atau aset lain. Seperti apa nih? Mungkin pasti hal yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh coach dan saya juga sendiri sudah sangat tidak sabar untuk menunggunya. Mudah-mudahan teman-teman sudah menyiapkan diri nih mendengarkan pemaparan coach ke depan dalam 1 jam ke depan. Tentu saja nanti diselingi dengan beberapa pertanyaan. Begitu ya coach. Ahlan wa sahlan sahabat-sahabat semua. Mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari coach tentang menabung di bank atau aset lain. Silakan coach memaparkan mungkin dalam waktu setengah jam atau 40 menit ke depan. Nanti kita mungkin bisa bertanya jawab dengan beberapa sahabat-sahabat. Coach Aswin, the stage is yours. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa lagi rutin kembali kita mengisi space ya coach sebelum kita memulai free class kita sudah siap untuk berlari menuju free class nih sepertinya coach. Silakan coach. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat terus coach, sehat-sehat terus sahabat-sahabat semua. Silakan coach untuk memaparkan pemaparannya. The stage is yours. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya dalam hidup. Alhamdulillah kita selalu berusaha untuk mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang sudah Allah berikan pada kita, Allah karuniakan kepada kita. Mari kita selalu dalam keadaan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan pada hakikatnya kita sudah menjadi manusia yang kaya raya. Nah, ini kalau orang mau tema menabung di bank ini kan bicara tentang kekayaan ya. Nah, ternyata dengan kata alhamdulillah dan kita menjiwai kata-kata alhamdulillah itu sebuah rasa syukur yang luar biasa. Baik, ini sangat terkait sekali dengan apa yang kita semua rasakan, apa yang kita semua hadapi hari-hari ini tentang pandemi ini ya. Memang berat sekali bagi sebagian orang, tapi di sisi lain bagi sebagian pihak ini juga justru merupakan opportunity ya. Opportunity itu kesempatan. Justru dapat kesempatan, justru di masa pandemi ada yang juga mendapatkan keuntungan, di masa pandemi ini mendapatkan kelebihan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mari kita cermati bersama dan ini semua sebagai ikhtiar kita dalam mencari rezeki, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita akan membahas tentang bagaimana kita menabung ya. Menabung ini hal yang penting sekali karena menabung adalah salah satu usaha kita mempertahankan apa yang sedang kita miliki. Menabung itu kita mempertahankan uang ya, terutama definisi menabung ini lebih kepada
secara umum adalah kita mempertahankan jumlah uang yang kita miliki, ya, uang tunai, uang cash, uang dalam definisi, dalam arti yang sesungguhnya, ya, uang dalam arti yang sesungguhnya. Nah, itu banyak sekali ilmu, banyak sekali pendekatan, ya, dalam hal menabung ini. Yang perlu nomor satu poin pertama yang perlu saya sampaikan adalah ada dua hal yang berbeda antara menabung dan berinvestasi. Ya, ini yang paling penting, ini yang terpenting. Menabung dan investasi itu adalah dua hal yang berbeda, dan secara ilmu makroekonomi dua hal ini merupakan dua aspek, dua unsur yang berbeda, yang diperlakukan secara berbeda. Kalau menabung disebut sebagai savings, ya, sebagai menabung itu savings itu kalau secara rumusnya S, nah, savings huruf S. Tetapi kalau dalam ilmu makroekonomi, investment atau investasi, ya. Nah, orang Indonesia kalau investasi di bahasa Inggris kan pernah di investation. Nah, itu salah gitu. Yang betul adalah investment, ya. Ini teman-teman supaya tidak salah. Jadi investment atau investasi itu kode rumusnya dalam ilmu makroekonomi huruf I namanya. Nah, investasi dan savings, investasi dan menabung adalah dua hal yang berbeda. Ini harus kita pahami dulu nomor satu. Oke, dan malam ini kita hanya khusus membahas tentang savings, tentang menabung, bukan berinvestasi. Ya, jadi ketika ada pertanyaan menabung di bank atau menabung dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk uang, ya, menabung di bank ini yang saya maksudkan adalah menabung dalam bentuk uang kertas, ya, dalam bentuk uang kertas, uang yang sekarang juga definisinya semakin berkembang, ya, ada uang digital, ada uang yang ada di bank. Ada juga uang kertas atau uang fisik yang bisa kita pegang, kita simpan di bawah bantal atau di dalam brankas atau di tempat yang aman. Nah, itu juga sebenarnya relatif sama, ya. Tentu kalau uang yang di rumah dan uang yang di bank itu juga hasilnya berbeda. Karena yang di bank itu ada bunga, ada bagi hasil. Kalau di bank syariah itu ya dia lebih aman aja, ya. Kalau uang yang di rumah itu lebih panas istilahnya, dia gampang menguap, ya, karena digunakan untuk konsumsi. Jadi kalau ketika kita taruh di bank, kita anggap itu sebagai menabung. Nah, ini yang harus kita cermati bersama. Pertanyaannya, apa beda menabung di bank atau menabung dengan alternatif yang lain? Nah, pertanyaannya, apa alternatif menabung yang lain selain menabung di bank dengan uang, dengan berbentuk uang? Maka ada beberapa definisi di sini, ada beberapa pendekatan, ya, yang bisa jadi beririsan dengan investasi juga. Ya, yang pertama nomor satu adalah menabung dengan menyimpan dalam bentuk emas. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Baik, saya tadi kalau ada yang memperhatikan, saya men-tweet sebuah tweetan saya berbicara tentang gold price 2002 until 2020. Jadi harga emas 2002 sampai 2020. Ini akan saya share di atas, ya. Kalau teman-teman lihat halaman Twitter Space ini, di atas saya share link, yaitu tweetan saya, yaitu tentang harga emas sejak 2002 sampai 2020. Ya, harga emas dari tahun 2002 sampai 2020, ya. Itu mengalami, pertanyaannya, apakah harga emas itu naik? Nah, ini yang harus kita cermati ini. Orang umum akan menganggap bahwa harga emas itu naik, ya.
Ini adalah pandangan yang umum. Ini tidak salah, ini tidak salah. Kita bukan bicara salah dan benar ya. Sekali lagi, ini bukan bicara salah dan benar. Hanya pandangan orang umum mengatakan bahwa harga emas itu naik. Nah, ini yang silahkan dicatat bahwa yang sebenarnya terjadi ya secara hakiki ya, secara ilmu ekonomi ini sebenarnya bukan harga emas yang naik. Yang terjadi disebut sebagai inflasi. Garis bawahin silakan. Harga emas tidak naik, yang terjadi adalah nilai uang yang turun. Nilai uang yang turun. Baik, sekarang saya buktikan ya, saya buktikan. Saya menikah tahun 2001 dulu. Saya menikah tahun 2001. Saat saya menikah dulu awal-awal ya, kayaknya kalau sama istri saya itu makan ke KFC itu sudah senang banget, sudah bisa berdua makan ke KFC, itu udah bahagia banget deh, sudah weekend itu makan ke KFC. Ya, itu kami berangkat ke KFC itu makan berdua, bawa uang 20.000 ke KFC, pulang ke rumah itu ada kembalian. Ya, sekarang silahkan datang ke KFC berdua bawa uang 20.000, kita dapat apa? Ya, mungkin kalau dulu itu saya bisa makan ayam, pakai nasi, pakai minumnya Coca-Cola saat itu atau Fresh Tea ya, lupa saya. Bisa makan ini, minum ini lengkap. Sekarang itu 20.000 makan berdua, pulang dapat kembalian, bayar parkir bisa pulang. Sekarang 20.000 kayaknya cuma bayar parkirnya aja ya. Ya, 20.000 itu jangan-jangan cuma bayar parkirnya aja. Jangan-jangan 20.000 cuma dapat minumnya aja, belum ayam, belum nasi, dan itu belum satu orang, harus berdua. Itulah yang terjadi pada uang. Ya. Itu tahun 2001. Apa yang terjadi pada tahun 1981? Nah, saat itu 1981 saya itu masih TK kayaknya. Tahun 1981 uang 20.000 mungkin bisa bayar uang kuliah saat itu. Ya, orang saat itu katanya gitu ya. Saat itu saya masih TK gitu, belum kuliah. Tahun 1981 uang 20.000 itu luar biasa, orang bawa uang 20.000 itu sudah bisa hidup 1 bulan mungkin ya. Mungkin teman-teman di sini yang usianya di atas saya pernah merasakan pegang uang mungkin 20.000 saat itu seperti apa. Nah, itulah yang terjadi. Itu uang 20.000. Sekarang pertanyaan saya, tahun 1981 uang 50 rupiah, tahun 1981 uang 50 rupiah, wah itu sudah gagah, itu bisa jajan kalau pulang sekolah, mungkin bisa jajan, bisa ini, bisa itu. Sesorean pulang sekolah itu sudah aman rasanya dengan macam-macam jajan, makan, minum es, beli apa misalnya bakso atau macam-macam. Tahun 1981. Sekarang pertanyaan saya, di mana uang 50 rupiah itu? Kalau ada uang 50 rupiah di jalan, kita ketemu, apa yang kita lihat? Kita anggap itu sudah nol. Ada uang 50 rupiah di jalan, mungkin sudah nggak ada uang 50 rupiah sekarang di jalan ya. Bentuk uang koin 50 rupiah mungkin sudah tidak ada. Mungkin sudah jadi bahan koleksi dan tidak ada beredar lagi di masyarakat. Arti dianggap sudah uang 50 rupiah, sudah dianggap sama dengan nol. Itulah nasib uang 50 rupiah selama 40 tahun. Dari 41 tahun sejak 1981 sampai hari ini, dia sudah mendekat, sudah mencapai titik nol. Dianggapnya seperti itu. Begitu juga uang 100 rupiah, ya, bisa jadi hari ini kalau kita menemukan uang logam 100 rupiah di jalan, kita tidak akan anggap. Mungkin ada kemungkinan kalau uang 500 rupiah di jalan masih kita pungut ya. Ya, 1.000 rupiah kita ketemu di pinggir di jalan, mungkin masih kita pungut karena masih ya lumayan untuk bayar petugas pengatur jalanan mungkin yang bertugas memperlancar jalanan di putaran, di persimpangan, bayar 500.000 masih
masih bayar tukang ngamen masih diterima. Tapi uang 100, bahkan uang 200 sekarang sudah masuk ke uang 200, dia sudah mendekati titik nol. Inilah yang juga terjadi pada uang kita. Uang 100 juta rupiah misalnya, apa yang kita bisa beli pada uang 100 juta rupiah pada tahun 2010 misalnya. Tahun 2010 uang 100 juta rupiah sudah bisa mendapatkan mobil apa ya tahun itu ya. Mungkin Avanza second mungkin tahun itu 100 juta rupiah sudah Avanza terbaru yang second tahun 2010. Nah, 12 tahun kemudian yaitu hari ini uang 100 juta rupiah sudah sekarang Avanza yang terbaru sudah menjadi Veloz, sudah menjadi edisi yang paling baru, dan itu tidak mungkin didapatkan dengan harga 100 juta rupiah. Mungkin bisa jadi yang mobil terbaru yang paling keluar terus sudah second ya mungkin 200 juta rupiah, sudah 2 kali lipatnya ketika kita mau menikmati yang disebut sebagai Avanza. Itulah yang terjadi pada uang. Ketika uang 100 juta kita tabung selama 12 tahun di bank, dia nilainya semakin menyusut karena inflasi, sehingga emas dianggap harganya naik. Padahal emas itu harganya segitu-gitu saja. Ya, ini harus penting diketahui, harga emas segitu-gitu aja. Harga kambing ya, kalau orang selalu menyamakan harga kambing dan emas ya. Katanya emas itu harga emas dinar ya. Dinar emas itu sekitar 4,25 gram emas murni. Itu harganya setara dengan harga seekor kambing. Loh, kok harga emas sama seekor kambing dan emas dari zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampai hari ini, kenapa harganya masih sama? Bukan harga, kemudian memang harga emas dan harga kambing itu tidak berubah. Yang berubah itu nilai uang. Nilai uang kita itu semakin menyusut. Itulah yang disebut inflasi. Kebetulan inflasi tahun 2021 kemarin itu sangat kecil sekali. Terkait dengan perputaran ekonomi yang lambat, tidak seperti ketika perputaran ekonomi tinggi sekali di tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai 8% bahkan per tahun. Bisa sampai 8% per tahun. Nah, itulah nilai penyusutan uang kita per tahun 8% menyusut. Artinya nilai yang tadinya kita bisa beli 100 juta dalam 1 tahun, setelah terkena inflasi 8%, maka di tahun berikutnya nilainya hanya tinggal setara dengan 92 juta rupiah. Ya, itulah nasib uang kita ketika uang kita disimpan di bank sebagai tabungan. Nah, alternatifnya apa? Alternatif terdekat adalah emas. Ya, itu sudah dibuktikan oleh siapa? Oleh orang tua kita, nenek kita, itu yang emasnya berentengan di tangan, di kalung, di mana disimpan di peti-peti berharga keluarga, di lemari dan lain-lain. Itulah harta warisan yang sangat berharga, sifatnya adalah emas. Oke, jadi sekali lagi saya mengingatkan, dalam emas itu jangan diperlakukan sebagai investasi. Emas itu bukan investasi loh, tapi harganya naik, Pak. Harga emas itu saya ulang-ulang di sini, harga emas tidak naik. Yang menurun adalah nilai uang. Ya, ini harus diperhatikan karena ketika teman-teman sudah mencoba memperlakukan emas sebagai investasi, ya, maka nanti akan menemukan kekecewaan. Waduh, setelah saya 1 tahun kok naiknya sedikit loh. Bukan naiknya sedikit, memang emas tuh harganya segitu-gitu aja. Yang terjadi inflasinya tinggi atau rendah. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, jadi dan juga kita kalaupun mau investasi jadi pedagang emas, jadi kita buka toko emas, kemudian kita memang melayani perdagangan emas, itu dua hal yang berbeda. Ya, kita jual beli emas, terjadi perputaran yang cepat, jual beli, itu baru investasi. Karena kita berdagang emas, dua hal yang berbeda loh, menabung emas dengan berdagang emas ya.
kalau kita berdagang emas, jual beli emas itu investasi. Tetapi kalau kita hanya menabung, diam di rumah, kita nggak jual beli, nggak cuma saya punya uang 100 juta, saya jadiin emas, saya taruh di rumah, simpan. Itu bukan investasi, itu menabung namanya. Tetapi yang harus teman-teman perhatikan adalah bahwa sempat dihitung oleh para pakar financial planner ya, financial planner itu tempat saya banyak bergaul dengan mereka ya, ilmu finance saya asah karena saya banyak bergaul dengan mereka. Ya, mereka mengatakan bahwa cara terbaik untuk misalnya mau naik haji, mau tabungan pendidikan, nanti ini anak saya TK sekarang nanti kuliah gimana? Ada yang menabung asuransi pendidikan. Wah, itu sangat-sangat tidak disarankan oleh para pakar konsultan keuangan. Tidak disarankan untuk mengikuti yang disebut sebagai asuransi pendidikan, dan pada kenyataannya juga banyak yang kecewa dan akhirnya protes macam-macam lah. Nah, itu di luar pembicaraan. Tapi setelah dihitung oleh para pakar financial planner atau financial consultant ini, mereka lebih menyarankan untuk mau melakukan tabungan pendidikan, tabungan haji dan lain-lain, simpanlah dalam bentuk emas. Ya, sekali lagi ini uang berlebih, uang tabungan, uang yang memang kita akan simpan untuk jangka waktu lama, simpanlah dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk uang, karena setiap tahun uang itu menyusut nilainya. Ya, uang yang kita apalagi dalam saldo tabungan, ya, tabungan, dan tabungannya ada ATM-nya lagi. Aduh, itu lebih cepat menguap lagi itu. Ya, kalau tabungan yang ada ATM-nya lebih cepat menguap ya, karena kita tergoda untuk ada konsumsi dan lain-lain. Nah, jadi definisi menabung, sekali lagi definisi menabung yang terbaik selain menabung dalam bentuk uang di bank, yang sangat disarankan adalah menabung dalam bentuk emas. Jadi alternatifnya itu sebagai tabungan ya. Baik, yang kedua adalah alternatif lainnya yang cukup aman sebagai alternatif untuk menabung ya, tetapi ini juga bersifat investasi, yaitu menjadikannya dalam bentuk properti ya, properti. Baik, yang disarankan oleh para pakar financial planner, financial consultant, properti yang dimaksudkan bukan properti tanah kosong ya. Jadi properti yang disarankan adalah properti rumah atau rumah yang ada bangunannya, dan yang rumah itu adalah rumah yang produktif, bukan rumah tua, rumah yang tidak berpenghuni terus kita beli. Nah, itu bisa turun malah nilainya. Jadi bisa nggak dianggap nilai bangunannya sama sekali. Yang hanya dinilai adalah nilai tanahnya saja. Nah, tetapi kalau kita menabung dalam bentuk rumah yang bisa disewa secara khusus ya, rumah yang kemungkinan bisa disewa, ada perputaran sewa jual beli transaksi sewa menyewa, maka itu sangat bagus untuk disarankan sebagai yang bersifat tabungan. Karena kenapa? Karena properti khususnya tanah yang ada bangunannya itu nilainya selalu bertumbuh seiring berjalannya waktu. Walaupun likuiditasnya tidak secepat emas. Ya, kalau jual properti kan lama, belum tentu cepat laku. Kalau emas ya hari itu mau dicairkan, hari itu juga bisa terjadi, bisa terjual. Misalnya kita jual di Pegadaian, jual di mana, di bank-bank syariah mungkin ya. Nah, itu sangat bisa dilakukan. Nah, mungkin itu yang secara umum. Jadi para teman-teman sekalian, apakah teman-teman pelaku UMKM atau juga para profesional yang sedang berpikir, sedang punya tabungan ya, dan itu dua tabungan yang sangat disarankan. Yang bukan sangat tidak disarankan, yang tidak disarankan, yang suka dianggap menabung adalah bentuk harta bergerak, yaitu mobil. Mobil ini tabungan saya. Aduh, mobil itu kan nilainya turun ya. Karena mobil nilainya turun, jadi dia tidak dianggap sebagai tabungan, dan dia bisa mengkonsumsi, bahkan dia mengkonsumsi cash flow kita.
Kalau mobil atau motor itu terkecuali mobilnya disewakan. Jadi dia menghasilkan arus kas, menghasilkan uang masuk. Kalau motornya disewakan untuk jasa transportasi, nah itu berbeda sifatnya. Tapi kalau misalnya mobilnya dipakai sendiri, motornya dipakai sendiri atau hanya disimpan di garasi, nah itu belum tentu sebagai dalam tanda kutip tabungan yang bagus atau investasi. Kecuali ya motor atau mobil yang antik yang memang banyak diburu, tapi kadang-kadang ini kan musim-musiman ya. Dulu mobil ini yang dicari, dulu mobil VW, terus mobil apa Corolla DX, terus pindah lagi. Sekarang kalau motor Vespa yang lama, terus nanti berpindah lagi Honda yang lama. Nah itu harus pandai-pandai kita melihat trennya di pasar seperti apa, sehingga betul-betul tapi sekali lagi itu lagi-lagi bukan tabungan, itu sebenarnya pendekatannya adalah investasi, karena kita harus mengawasi terus pergerakannya seperti apa, kita mengawasi terus prospek kedepannya seperti apa, sehingga berbeda dengan emas ya. Pokoknya emas ya ditinggal tidur bertahun-tahun dia nilainya akan relatif tumbuh dengan stabil. Jadi itu mungkin malam ini yang bisa saya sampaikan. Sisanya mungkin kita bisa diskusi, bisa ada sedikit tanya jawab. Saya silakan, saya serahkan kepada Kak Adila. Iya, Baik. jazakallah khair, coach, masya Allah. Jadi sekarang kita baru paham ya. Kadang-kadang tergoda tuh coach. Ayo kita investasi emas karena emas lagi harga naik katanya gitu. Setelah mendengar pemaparan coach baru memahami, masya Allah betul juga ya. Emas itu harganya tetap, hanya nilai mata uang kita lah yang mungkin naik turunnya. Begitu ya coach. Mudah-mudahan saya nggak salah. Teman-teman yang di bawah silakan, kita masih punya waktu setengah jam ke depan. Bila ada yang ingin bertanya, nanti saya berikan mic. Dan kebetulan sudah ada Kang Zaki. Alhamdulillah syukur sudah ada mic tadi sempat terpental nih coach. Kang Zaki ada yang Ya. ingin disampaikan? Kang Zaki silakan. The stage is yours. Assalamualaikum Kang Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi lah. Barakallah, barakallah. Sedikit aja ya, mungkin saya ini kebiasaan di kampung ya teh ya. Kebiasaan di kampung itu sebenarnya kalau dibilang mereka itu menyimpan gitu ya. Tidak sebenarnya gitu. Cuman kebiasaan kalau di sini itu kita gadai sawah gitu. Kita gadai sawah itu nggak pakai apa? Bukan pakai uang tapi pakai emas. Jadi makanya yang dulu emas waktu tahun berapa ya? Itu waktu 25.000 sekian tahun digadein sawah atau apa gitu ya. Biasanya kalau gade itu kan sampai puluhan tahun, 5 tahun sampai 10 tahun. Ya sangat-sangat mereka sangat untung gitu. Dengan apa ya? Menabung ya teh ya. Menabung, bukan menabung sih sebenarnya, bukan menabung, jadi gadai setelah sekian tahun kan otomatis nilai emas kan naik, otomatis nilai emas naik ya, otomatis mereka juga untung. Satu itu, yang kedua biasanya kalau yang namanya orang kampung kalau punya uang bukan disimpan di bank tapi dibelikan tanah, karena kan kalau tanah di kampung itu kan masih murah lah ya. Masih kisaran istilahnya kalau per meter, kalau sekarang kan harga sekarang paling per meter sekitar, kalau di kampung agak dalam lah 25.000, kecuali pinggir jalan ya. Kalau pinggir jalan utama ya sekitar 1 jutaan. Kalau dalam kan masih 25.000. Ya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan itu ya akan sangat-sangat mahal. Ya sambil contoh, depan rumah saya dulu itu belinya 18 juta. Itu kurang lebih sekitar 1.000 meter. Sekitar 1.000 meter. Itu kemarin ada yang mau beli 200 meter dengan harga 200 juta itu gak dikasihin gitu. Makanya memang ya kalau untuk orang kampung, kebiasaan orang kampung gitu ya. Satu, nyimpen itu ya dengan emas
itu digadaikan atau disimpan dipakai, tapi jarang sih yang pakai emas ya, paling ya beli emas paling disimpan satu itu, yang kedua ya apa namanya, dibelikan tanah lah kalau di kampung. Kalau di kota ya mungkin dibelikan rumah, dibelikan apa gitu. Mungkin itu aja teh yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah. Iya, memang orang tua dulu tuh lebih ini ya coach, lebih bisa memahami mungkin coach ya, seperti itu coach. Silakan coach ditanggapi mungkin coach. Ya, betul sekali. Memang kebiasaan orang-orang tua dulu sebenarnya ya secara makroekonomi itu kan turun temurun sudah mungkin sudah ribuan tahun ya, bicara tentang emas dan properti gitu. Nah, jadi apa namanya, kita walaupun seiring berkembangnya dunia ekonomi yang malah sekarang tambah nggak karu-karuan ya, dengan apa namanya, dengan adanya cryptocurrency. Nah, ini lebih menarik lagi. Tapi perkiraan saya nilai emas ini emas ini kan istilahnya mata uang Tuhan ya. Orang pernah bilang mata uang Tuhan. Dia akan tetap emas, dia akan tetap nilainya abadi sepanjang zaman. Dia tidak terpengaruh mau ada kripto, mau ada apa, karena emas ini adalah yang paling real sebagai mata uang dan sebagai alat tukar. Nah, ini harus kita perhatikan garis bawah, sebagai alat tukar yang disepakati oleh manusia sepanjang zaman dan dimanapun. Jadi begitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah selain mata uang emas ya, yang tadi saya sampaikan, yaitu orang menyamakan harga emas dengan harga kambing. Ya, kambing itu sebenarnya salah satu representasi saja. Karena kenapa kita selalu ngomong kambing? Karena hampir setiap tahun kita melakukan jual beli kambing pada saat kurban. Nah, hal yang sama selain kambing adalah pada sapi, ayam, dan seluruh hewan ternak, dan seluruh sayur mayur, dan seluruh komoditas tanaman, jual beli tanaman itu nilainya tetap sama. Ya, yang membedakan tentu masalah supply dan demand ya, ketika misalnya mau panen banyak harganya turun, ketika langka harganya naik ya, begitu. Itu hukum jual beli namanya. Tetapi tren sepanjang zamannya ya memang segitu-segitu aja gitu. Jadi itulah yang terjadi, di mana bagaimana kita memperlakukan uang kita, memperlakukan penghasilan kita. Banyak orang yang menabung sampai banyak sekali dalam waktu yang lama, ratus juta di bank. Padahal itu kurang menguntungkan gitu. Jadi kalau uang yang di bank itu atau untuk kita transaksi itu ya hanya sebatas misalnya untuk transaksi dalam beberapa bulan ke depan gitu, tidak sampai tahunan. Sisanya di gimana? Kita tetap memiliki uang kertas, memiliki uang yang di bank untuk sebagai alat tukar kita. Tetapi yang selainnya yang tidak terpakai sebaiknya disimpan dalam bentuk emas. Ya, sekarang emasnya gimana? Nanti nyimpannya susah ya. Tinggal kita punya brankas di rumah, disimpan dengan baik ya, di tempat yang tersembunyi, sehingga itu bisa menjadi betul-betul tabungan yang baik ya. Walaupun juga sekarang Pegadaian juga atau beberapa institusi keuangan menyediakan yang disebut sebagai tabungan emas. Nah, itu silahkan dicermati masing-masing. Saya tidak merekomendasikan kemana-mana. Walaupun ya ada dulu Pegadaian Syariah yang membuat disebut tabungan emas. Jadi kita datang bawa uang kertas, ya, bawa uang, misalnya berapa, 500.000. Kita datang ke tabungan emas, maka ketika kita store yang di print di buku tabungan kita bukan uang 500.000 tetapi dalam satuan emas. Nah, itu sebenarnya jadi alternatif dan kita perlu mengkaji apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Nah, itu adalah alternatifnya supaya kita
punya pemahaman yang benar terhadap konsep uang, ya, terhadap konsep uang, sehingga kita bisa melakukan perencanaan yang lebih baik lagi ke depan. Gitu mungkin Kak Dila. Iya, Coach. Sedikit sharing mungkin. Coach saya jadi teringat nih tiba-tiba dengan investasi emas itu. Izin teman-teman sebentar mungkin izin juga Coach, itu Mbak Ella minta request mic tapi saya nggak bisa Baik, kasih. siap. Mungkin kalau Coach Siap. bisa. Saya ingin sedikit sharing nih Coach. Pantas saya 10 bersaudara. Jadi ibu saya ini 5 laki perempuan, 5 laki-laki. Yang 5 perempuan, anak-anak perempuannya ini dibekali dengan emas Coach. Jadi walaupun bentuknya karena dijatahnya seperti gelang, kalung dan semuanya. Jadi sama-sama jatahnya. Misalnya gelangnya 5 gini ya. Ternyata ketika kita menikah itulah yang menjadi bekal hidup kita, dia berikan kepada kita gitu. Ya. Sebagai bentuk dari bekal, jadi luar biasa. Jadi saya sekarang baru memahami ternyata itu adalah tabungan. Ketika dia berikan Betul. kepada kita nilainya sesuai dengan mata uang yang sekarang. Mungkin ketika dia beli waktu Iya. itu saya masih kecil itu sudah dijatah satu, dibelikan satu gitu. Semakin hari semakin lama nambah. Ketika kita sudah menikah kita sudah punya jatah berapa gelang, berapa. Ternyata ketika kita menikah itu diberikan menjadi modal Coach. Seperti itu orang Iya. tua dulu ya Coach, Masya Allah. Betul. Baik Coach, iya terima kasih banyak Coach. Jadi teman-teman mungkin masih ada yang masih penasaran ingin bertanya Coach. Ada Mbak Ella, ada Bang Petani dan Bang Selvi. Bu Selvi sudah buka mic, mungkin ingin ada yang Silakan. disampaikan. Silakan Bu Selvi, the stage is yours. Terima kasih Mbak Adila. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Teh? Alhamdulillah sehat. Mau tanya yang tentang emas itu, maksudnya yang disarankan tadi itu emas dalam bentuk perhiasan atau lebih ke emas yang batangan gitu sih Coach? Baik, ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi secara khusus saya menyarankan hanya emas yang batangan saja, karena emas yang perhiasan dia sudah ada campuran yang lain ya, misalnya perak dan lain-lain, dia tidak murni emas. Karena yang kelebihannya kalau emas batangan dia lebih mudah dipertukarkan ya, sementara kalau emas lebih mudah dan nilainya lebih stabil. Tapi kalau emas perhiasan, nah itu ada pengurangan nilai, ada karena dia ada kandungan yang lain ya, dia tidak murni 24 karat misalnya. Nah itu yang pertama. Cuma yang ini kenapa orang-orang tua dulu itu emasnya dipakai di badan, di tangan kering ya, karena emas yang di badan ya, perhiasan itu tidak wajib dibayar zakat mal. Jadi emas yang dipakai itu dia tidak wajib dibayar zakat mal. Sementara emas batangan bukan perhiasan, dia wajib membayar zakat mal 2,5% per tahun. Ya, walaupun memang kenaikan harga emas ada yang tidak jarang mencapai kenaikannya sampai 10% per tahun. Ya, itu luar biasa sekali, seperti gambar yang saya sematkan di atas. Begitu mungkin ya. Jadi teman-teman yang berniat untuk berinvestasi emas, yang disarankan adalah emas batangan, bukan emas perhiasan. Walaupun emas perhiasan ya tetap juga bisa dianggap sebagai tabungan secara khusus untuk jangka waktu yang lama. Begitu mungkin, Kak Dila? Ya, terima kasih Coach. Mbak Selvi mungkin? Iya, sama-sama. Iya, ada yang ingin disampaikan kembali Mbak Selvi, mungkin silakan. Sudah cukup? Cukup itu aja, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Selvi. Mungkin sekarang Mbak Ella kelihatannya jaringan mungkin lepas speakernya. Bung Petani silakan, ada yang ingin disampaikan. The stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, judulnya menabung di bank atau aset lain gitu ya. Tapi sebenarnya dalam kaitannya dengan financial manajemen keuangan untuk masa depan. Kalaupun mungkin 5 tahun mungkin masih terlalu singkat ya. Soalnya saya pernah mencoba untuk yaitu karena mindset, karena dari orang-orang kan bilang
menginvest. Kalau udah menginvest, kata-kata menginvest kan mengharapkan keuntungan ya. Menginvest emas itu tidak ada ruginya gitu. Waktu itu saya coba beri beberapa gram yang dari Antam itu, belilah mungkin ada sekitar berapa ya, sekitar 50-an lah mungkin lah. Terus dan nggak begitu lama sih, maksudnya mungkin belum ada 10 tahunan lah, karena kebutuhan, dan emang itu kan sangat liquid, udah nggak terbantahkan kalau emas sangat liquid. Saya tukar dengan uang rupiah. Ternyata karena fluktuasi nilainya, ternyata dihitung rupiah pun masih rugi gitu, karena itu belum sampai 10 tahun, mungkin belum, ya sekitar 5 tahunan lah, kurang lebih 5 tahunan, dihitung rupiah pun masih rugi gitu. Jadi misalnya seperti waktu saya beli emas misalnya gitu ya, pas beli, ya mungkin kesalahan saya pas itu emang kan di surat kabar banyak, wah ini emas lagi naik terus nih, nah pada saat itu saya beli, nah mungkin sekitar harga 800 saya beberapa lah, terus pas beberapa tahun kemudian saya jual karena kebutuhan, ternyata harganya nggak nyampe segitu gitu loh. Ya meskipun nggak banyak, tapi kan karena dikalikan gramnya terlalu banyak. Jadi kalau misalnya manajemen keuangan untuk beberapa tahun, misalnya di bawah 10 tahun, kata menginvest emas nggak ada ruginya juga mungkin misleading gitu. Jadi mungkin emas harganya segitu terus, mungkin seperti itu, benar. Jadi bukan menginvestasi. Soalnya kalau di pikiran saya, mungkin juga di pikiran banyak teman-teman yang lain, menginvest itu berarti kita sudah harus mengharapkan pengembalian, return of investment, ya ROI ya. Ada return of investmentnya. Sedangkan emas itu sebenarnya bukan investment seperti yang tadi Coach bilang. Misalnya saya pingin nanti kedepannya gitu ya, anak saya kuliah, berarti saya harus beli emas sebanyak biaya kuliah sekarang gitu loh. Misalnya biaya kuliah sekarang 100.000, mungkin sekitar uang 100.000 itu mungkin saya belikan emas gitu loh. Mungkin seperti itu, dan itu aset lain. Aset lain kan banyak ya, mungkin nggak cuma emas, juga saya nyoba itu sebenarnya apa ya, dolar Amerika ini kan juga waktu beberapa tahun ke belakang saya kan mungkin karena darah muda apa ya, kadang lebih menikmati lonjakan atau fluktuasi angka baik di layar televisi ataupun di layar komputer gitu. Jadi mungkin aset dolar pun apa ya, hampir seperti emas, mungkin seperti itu kalau hitungannya. Saya juga belum pernah menghitung secara pasti, cuma kemungkinan besar hampir sama dengan emas. Nah kalau investment yang nyata mungkin itu properties, tapi ya tergantung letaknya sebenarnya kan, tergantung letak itu. Soalnya kan seperti saya kemarin karena pandemi ini saya sudah mulai mencoba melepas beberapa properties, emang harganya dalam rupiah gitu sih ya, dalam rupiah emang mendapat keuntungan beberapa kali lipat sih. Misalnya waktu beli dulu sekitar 30 juta, kemarin dijual udah nyampe 100 lebih seperti itu. Itu pun harga yang harus dilepas gitu. Sebenarnya masih bisa nawar. Jadi dalam kaitannya dengan menabung di bank atau aset lain untuk financial management ya, bukan untuk investment, itu memang saya termasuk aliran yang lebih mengutamakan properties. Sedangkan kalau mungkin yang jiwanya muda gitu ya, mungkin kayak cryptocurrency dan lain-lain, mungkin emang kadang ada nilai-nilai apa ya, kayak kita kalau nonton film thriller itu ada rasa deg-degan gimana gitu kalau investment di bidang lainnya. Seperti itu Coach. Monggo. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach. Baik, memang ini saya juga mengikuti kejadian lonjakan luar biasa emas itu pada tahun 2012. Saya saat itu berinvestasi
2012 ya, 2011 akhir sampai 2012 awal saya mengikuti. Dan saat itu saya pernah menikmati profit sampai lebih dari 100 juta hanya karena jual beli emas. Nah, kenapa bisa profit sampai sebesar itu dalam waktu singkat? Karena saat itu terjadi lonjakan harga emas yang sudah di luar dari sifat natural, sifat alami dari tadi yang disebut dalam tanda kutip sebagai kenaikan harga emas. Itu harganya sudah bubble istilahnya. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Mungkin ya membelinya pada saat puncak bubble itu dibeli, ketika bubble-nya pecah jeder, nah harganya langsung ya, nah harganya menukik tajam sampai hampir 50%, ya, tinggal sampai terpotong sampai 30%. Saat itu dalam satu tahun yang sama 2012 sampai akhirnya bukan hanya Mas Heri aja, bahkan yang terkena masalah itu sudah kelas Bank BUMN ya, goyang juga gara-gara urusan emas ini. Jadi itu kejadian yang spesial, bukan sifat dari emas yang seharusnya yang selama bertahun-tahun dia tumbuh dalam sudut pandang uang ya, dalam sudut pandang uang dia harganya naik terus. Tapi seperti tadi saya sampaikan bahwa harga emas itu tidak naik, harga emas itu tetap hanya nilai uangnya saja yang turun. Nah, bagaimana menyikapi itu? Yang kita harus pandai-pandai. Tadi bagus juga sudah dikombinasi dengan properti gitu ya. Dengan properti jadi dengan properti itu lebih aman dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, itu harus kita perhatikan di situ. Mungkin gitu, Nadila, ya Mas Heri. Siap Coach. Masih ada waktu Coach, kira-kira masih ada Mbak Ella yang belum sempat mungkin ngobrol. Silakan Kak Ella. Ya. Silakan, terima kasih. Ya Kak Ella, monggo silakan. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya Kak Ella. Waalaikumsalam. Apa kabar Coach? Iya. Nadila. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Teh Ella sehat Teh Ella. Alhamdulillah. Ya, Coach mau silakan nanya Ella, the stage is yours. Ya, silakan. Coach, kalau kita tuh maksudnya kita nggak menyadari bahwa emas itu sebenarnya bukan investasi, tetapi sebenarnya adalah simpanan untuk melindungi nilai mata uang kita. Mungkin karena tidak familiar dengan tukar menukar menggunakan emas kali ya, Coach. Mungkin ada kemungkinan karena begitu, jadi dianggapnya investasi karena nilainya terus naik gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, kemarin tuh sempat saya, jadi awalnya itu untuk tabungan sekolah anak gitu. Jadi ngumpulin emas sedikit-sedikit gitu. Tapi pada akhirnya ternyata pada saat anak sekolah gitu kan, ternyata nilainya lebih dari yang kita harapkan gitu. Dan itu sampai bisa ngebeliin anak saya mobil waktu itu. Jadi itu hanya dalam waktu berapa ya, 5 tahun gitu. Makanya orang mungkin berpikir lonjakannya itu nilainya sampai lompat jauh itu mungkin itu kali ya Coach yang bikin dia investasi. Nah, kalau umpamanya saya Coach kayak gini simpen uang tapi saya mau pakai nih nanti buat sekolah anak saya, itu masuknya kita ke tabungan apa ke investasi ya? Karena pada akhirnya ada lebihannya gitu, Coach. Itu gimana tuh, Coach? Dapat Coach? Baik, ya. Jadi kunci dari kata menabung dan investasi adalah tentang pilihan keputusan kita. Jadi kalau menabung, ya sifat menabung kita tidak melakukan proses jual beli, tidak melakukan proses kita beli murah, jual mahal kan gitu, beli harga rendah, jual harga tinggi. Perbedaannya di situ. Jadi kalau kita menabung ya berarti memang disimpan aja gitu. Kalau investasi kan kita mengharapkan profit seperti tadi Mas Heri juga sampaikan. Kalau investasi
kita nunggu nih wah ini profit nih kita jual. Nah itu sudah melakukan investasi, ada proses perdagangan di situ jual beli. Bedanya di situ aja sih kalau saya lihat, tergantung pilihan keputusan kita gitu. Bandanya sama itu juga gitu. Ya. Satu lagi coach, saya mau nanya, Okay. ini antara ada juga umpamanya kayak teman saya menyarankan ke mata uang asing kayak ke dolar, ke euro. Ya. Nah itu karena kalau simpen di situ tuh selain uangnya nilainya nggak turun dan dia biasanya lebih mudah naik harganya. Jadi bagaimana menurut coach? Apakah bisa nabung sekaligus investasi dengan mata uang asing atau lebih aman ke ke emas yang istilahnya lebih konsisten ya dalam kenaikannya gitu, tergantung mata uang. Betul. Jadi kalau saran saya pribadi adalah kalau pelajaran kita yang nilai kaki kanan nilai tambah, kaki kiri adalah faktor kali. Nah, di dalam investasi alternatif selain uang, kaki kanan itu emas, kaki kiri adalah properti. Saya hanya menyarankan itu saja. Falas harus punya ilmunya. Tadi tentang dolar, euro dan yang lain-lain, itu harus punya ilmunya dan kita harus terus secara seksama ngikutin terus, harus mengikuti terus. Kita nggak bisa kemudian dalam tanda kutip meleng istilahnya untuk itu ya. Kalau itu pandangan saya ya. Walaupun katanya wah dolar ini stabil, pound sterling juga katanya, terus juga euro. Well, kalau menurut saya sih dia tetap aja mata uang. Ya tetap aja mata uang yang tetap tidak sama dengan emas. Kalau saya, pilihan saya pribadi tetap di emas secara fisik. Karena itu yang paling real kalau menurut saya, itu adalah sekali itu mata uang yang sesungguhnya itu adalah emas sampai hari ini. Yang dia paling stabil dan paling real. Itu aja sih dari saya. Iya, ya, Mbak Ella, ada lagi Mbak Ella silakan. Enggak, siap kasih coach jawabannya. Ya. Ya, baik coach. Mungkin sambil kami persilahkan untuk beberapa pertanyaan lagi, 2 orang lagi mungkin, insya Allah kalau ada yang masih penasaran dengan apa yang sudah disampaikan oleh coach, silakan kami persilahkan untuk request mic mungkin insya Allah sebelum kita tutup space-nya. Ya, Mbak Selvi, ada yang ingin disampaikan kembali, silakan Mbak Selvi. Halo, dengar nggak ya? Halo? Ya, terdengar. Ya, terdengar, silakan. Ya, silakan. Siap. Mau tanya ini terakhir, ada ini nggak tips supaya aman investasi emas itu yang matangnya maksudnya? Kan di Indonesia kan banyak kasus penipuan tuh coach. Jadi ada tipsnya nggak sih untuk itu? Ya, silakan coach. Ada maaf tadi suaranya kurang jelas. Enggak? Kurang jelas. Jadi, Mbak Kadila mungkin ini tadi nggak jelas saya. Yang saya tangkap juga agak terputus. Ya, silakan coba, silakan. Ya. Jadi maksudnya ada silakan diulang. Ada tipsnya dari coach nggak untuk berinvestasi emas batangan untuk menghindari penipuan itu bagaimana gitu kan? Di Indonesia kan banyak sekali kan kasus penipuan. Oh iya. Ya baik, sangat sekali lagi bagus pertanyaannya. Bagaimana supaya terhindar dari penipuan? Tentu kita membeli emas di perusahaan yang memang terdaftar di pemerintah. Jadi yang pasti sih ya kita beli di Antam langsung, satu. Yang kedua kita beli di Pegadaian. Beli emas, Pegadaian itu jual emas. Gitu. Jadi di Pegadaian itu kita bisa membeli emas di Pegadaian. Dan yang ketiga ya contohnya kalau di kawan-kawan kita ada Pak Edi Maha ya, beliau ada namanya minigold.co.id. kalau itu sudah terjamin karena itu perusahaan juga terdaftar di Antam, terdaftar di pemerintah, itu bisa dijamin keasliannya gitu. Dan juga
banyak juga masih banyak lah kita melakukan penelitian dulu. Kalau selain dari Antam dan Pegadaian yang memang itu BUMN, maka kita harus melakukan penelitian dulu, harus kenal dulu, harus ini sepak terjangnya di mana, dia nyimpan emasnya di mana, kemudian sertifikat dari Antamnya seperti apa. Karena semua yang mengawasi peredaran emas itu juga Antam juga terlibat di situ. Gitu. Perkiraan saya seperti itu ya, kecuali memang kita kita punya kemampuan untuk betul-betul menilai emas. Kita pakai alat dan pakai metode, pakai teknik yang macam-macam bisa menilai emas, ya silakan. Tapi saran saya sih itu aja ya, kita percaya kepada perusahaan milik negara yang itu kita bisa mendapatkan barang yang asli dari sana. Begitu mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak Coach, Mbak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah mungkin sudah tercukupi ya Mbak Selvi ya, insya Allah ya jawaban dari Coach. Iya, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Baik Coach, mungkin teman-teman ada yang masih mau bertanya, dipersilakan sebelum kita tutup space-nya. Teman-teman yang sudah memegang speaker, Kang Zaki ada yang ingin disampaikan kembali, silahkan Kang Zaki. Sudah cukup kayaknya Teh. Silakan yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya. Mungkin sudah kita cukupkan mungkin Coach kira-kira pemaparan malam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman. Tadi kita sudah dapat ilmu baru, sudah dapat informasi baru yang mudah-mudahan bisa kita menjadi bekal kita. Setidaknya permulaan kita mulai berpikir seperti apa itu yang namanya aset lain selain menabung di bank. Insya Allah mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi ya mungkin Coach, aset selain emas ini apa lagi mungkin nanti yang bisa efektif kita jadikan sebagai aset untuk di masa depan. Seperti itu ya Coach, yang mungkin banyak sekali teman-teman yang pastinya adalah ketika kita sudah tidak bekerja nih Coach, dalam tanda kutip pensiun, lalu kita harus bagaimana menyiapkannya gitu ya Coach. Mudah-mudahan nanti ke depan ada materi untuk itu Coach, insya Allah Coach, sebagai bekal kita insya Allah. Mudah-mudahan Coach bisa menyiapkan. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah mampir dan mendengarkan kita di sini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dan tentu saja bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kecil yang disampaikan tapi mudah-mudahan bermanfaat sangat luas seperti itu Coach. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada teman-teman untuk selalu beraktivitas sehingga kita terus bisa menjadi manusia yang sangat bermanfaat insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik Coach, untuk penutupan mungkin ada sedikit penyampaian sebagai resume misalnya Coach, silahkan Coach. Ya baik, sebagai sedikit resume dari saya bahwa tadi kita hendaknya kita punya ilmu yang cukup ya mengenai bagaimana yang disebut sebagai financial literacy, yaitu yang disebut sebagai kecerdasan keuangan. Dan ini materi baru lagi jadinya bahwa kecerdasan keuangan itu harusnya menjadi ilmu yang harusnya diajarkan di sekolah. Itu salah satu ilmu alat yang harusnya diajarkan anak-anak sejak sekolah. Hanya ilmu tersebut hanya ilmu yang diajarkan cuma satu, yang diajarkan namanya bank bingung. Yuk kita ke bank cuma suruh nabung aja gitu loh. Padahal tadi kecerdasan finansial ini harusnya menjadi skill, menjadi ilmu alat yang harusnya kita miliki semua. Tapi di dunia pendidikan masih belum mengajarkan itu. Ya, tapi mungkin kita sebagai masyarakat kita berusaha belajar dan mencoba menyebarkan ini pada masyarakat yang lain, paling tidak bagi keluarga kita sendiri ya, tentang kecerdasan finansial ini, di mana kecerdasan finansial ini akan membuat kita lebih bisa merencanakan, bisa merencanakan keuangan. Dan kita tahu mana yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, dan kita bisa menilai mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan. Jadi mungkin ini adalah sebagai bahan
kita dalam diskusi-diskusi yang selanjutnya di Twitter Space ini atau dalam kesempatan yang lain bahwa kecerdasan keuangan atau financial literacy ini adalah juga hal yang wajib ya, hal yang wajib kita kuasai begitu. Ini bukan ilmu pilihan ya. Kalau orang bilang, "Oh, ini mata kuliah pilihan." Tidak, kecerdasan finansial itu adalah mata kuliah wajib harusnya di sekolah-sekolah. Itu pandangan saya pribadi ya gitu. Jadi begitu mungkin dari saya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan dan kita bisa bertemu lagi dengan kesempatan yang lain. Teman-teman semua bisnis yang punya bisnisnya bertumbuh, yang belum punya bisnis atau masih profesional, semoga semua pekerjaannya lancar dan kita semua selalu diberikan kesempatan untuk belajar gitu. Mungkin gitu terakhir dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat rindu tuh dengan kalimat selamat malam merdeka. Ya insya Allah Coach, kami tunggu tuh Coach untuk next dari yang akan disampaikan adalah kecerdasan finansial yang tadi ya Coach. Mudah-mudahan ada waktu nanti di pertemuan kita selanjutnya kita menantikan nih apa sih itu kecerdasan finansial yang harus kita miliki. Jazakallah khair Coach atas pemaparannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan amal jariah buat Coach dan keluarga. Sehat-sehat semua. Selamat beraktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Mari kita sama-sama juga nanti sebentar mungkin memberikan hak kepada tubuh kita untuk beristirahat, untuk kita bekerja besok, berikhtiar kembali, menumbuhkan kembali UMKM kita. Tetap semangat sahabat-sahabat semua, tetap bergandeng tangan, mudah-mudahan kita terus bisa memberikan manfaat satu sama lain. Baik Coach, untuk space malam ini mungkin akan segera kita akhiri. Terima kasih sudah mengunjungi space kami Live Digital Stage. Mudah-mudahan teman-teman tetap setia nanti ketika kami membuka space dengan pemaparan yang lebih menarik dan yang tentu saja lebih bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fikum. Mungkin kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di space yang berikutnya. Selamat beristirahat dan tentu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.